Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas Awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5 pembagian bilangan desimal. Di halaman 70 sampai 73 kita akan membahas menghitung bilangan bulat dibagi bilangan desimal. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita mulai ya, kita akan membahas pembagian bilangan desimal. Nah, adik-adik udah tahu kan ya bilangan desimal itu yang seperti apa? Bilangan desimal itu yang ada komanya ya. Contohnya 0,1, ya 1,2, 100,55 dan sebagainya. Pokoknya ada komanya ini ya. Ini adalah disebut dengan bilangan desimal. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Nah, di sini ya, jus buah ini dijual dalam kemasan 1,6 liter dan 2 liter. Ya, yang 2 liter harganya 3.900, 1,6 liter 3.200. Nah, lalu pertanyaannya, manakah yang lebih murah? Nah, kita akan bahas menghitung bilangan bulat dibagi bilangan desimal. Nah, kondisi yang pertama, Dadang dan Farida pergi ke supermarket untuk membeli jus buah. Berapakah harga dari 1 liter jus buah untuk botol yang berisi 2 liter? Nah, kalau yang nih ya, 1 liter ya. Jadi kalau 2 liter itu dia 3.900 ya, ini 2 liter. Nah, yang ini yang ditanya, kalau 1 liter berapa? Nah, cara menghitungnya kita bisa menggunakan kalimat matematikanya dulu, yaitu 3.900. Berarti karena ini 2 liter, kita bagi 2 ya, dibagi 2. Nah, berapa nih? Nah, sekarang kita lihat persamaannya di tabel. Kalau 2 menjadi 1 itu kan dibagi 2, ya. Nah, berarti 3.900 ini juga dibagi 2. Nah, berapa ya hasilnya? Nah, ini akan kita bagi. Untuk saat ini kita membaginya bisa menggunakan Progapet ya, tapi itu nanti dulu ya. Jadi di buku ini tuh kita diajarinnya bertahap ya. Nah, berarti ini akan dibagi 2. Nah, 3.900 dibagi 2 itu adalah 1.950. Ya, nanti kita cari bertahap gimana cara kita mendapatkan jawaban ini. Sekarang, berarti berapakah harga 1 liter jus buah untuk botol yang berisi 1,6 liter? Nah, kita ke bawah dulu ya. Di bawah nanti ada percakapan dulu nih antara teman kita. Ketika kita belajar tentang pengukuran per unit, terdapat sebuah masalah untuk membandingkan harga 12.000 untuk 10 permen dan harga 10.400 untuk 8 permen. Untuk masalah tersebut kita membandingkan harga per 1 permen. Nah, aku tahu jika kita mengetahui harga per 1 liter jus, kita dapat membandingkannya. Nah, ini ya. Jadi kalau 1,6 ke sini itu dibagi berapa? Ya. Nah, itu adalah kita bagi berarti 1,6. Nah, ini berarti kita akan bagi 1,6 ya. Jadi kalimat matematikanya adalah 3.200 dibagi 1,6 ya. Nah, sekarang kita akan menjawab. Ya. Oke, ini kita tulis dulu dibagi 1,6, ini juga dibagi 1,6 ya. Berarti hasilnya kita taruhnya di atas sini ya. Nah, hasilnya berarti adalah ini bisa kita gunakan Progapet juga ya. Adik-adik kayak gini. Jadi kalau yang tadi kan 3.900, boleh sih kalau adik-adik mau pakai ya. 3.900 kita bagi 2. 3 dibagi 2 dapat 1 ya. 1 kali 2, 2. Lalu ini sisa 19. Nah, 19 itu 9 ya. 9 kali 2, 18. Sisa 1. Nolnya turun. 10 itu 5. Ya. 5 kali 2, 10. Nah, lalu sisa 0. Nolnya naik.
ke sini ya. Jadi tadi dapat 1950 yang ini ya. Terus sekarang kalau yang ini gimana? Nah, ini kita bisa bagi 3.200 kita bagi dengan 1,6. Ya, nah 1,6 ini hanya bisa dapat 1. Nah, tapi kalau yang ini kita menggunakan Progapet mungkin agak sulit. Jadi Karina jawabkan dulu, nanti kita bahas di langkah selanjutnya ya. Jadi kalau ini yang 2000 ya. Oke, berarti lebih mahal ya kalau kita beli yang 1,6 liter. Nah, tadi kita sudah sampai sini. Sekarang, seperti ditunjukkan oleh banyaknya jus buah, ketika bilangan pembagi merupakan bilangan desimal, kalimat matematikanya sama dengan pembagi pada bilangan bulat dan berarti menghitung kuantitas per unit. Yuk, kita pikirkan cara untuk menghitungnya. Nah, ini ya kita bahas. 3.200 dibagi 1,6. Jika kita menemukan harga dari 0,1 liter dahulu, maka kita akan dapat menemukan harga dari 1 liter bilangan tersebut. Dapatkah kita menggunakan aturan pembagian? Nah, sekarang kita menjelaskan ide-ide ini ya. Kalau yang ini ide Cia. Ide saya adalah menggunakan harga 0,1 liter untuk menghitungnya. Ya, jadi 1,6 liter adalah 16 dikalikan dengan 0,1. Berarti harga 0,1 liter adalah 3.200 dibagi dengan 16, yaitu harganya adalah 200. Nah, harga 1 liter itu berarti kan 10 dikali 0,1 liter ya. Berarti harga 1 liter adalah 10 dikali ini, dikali 200. Berapa? 2.000. Ya. Nah, kemudian yang ini berarti tadi di sini kita bisa isi dengan hasil yang baru saja kita dapatkan tadi ya. Yaitu kita bisa isi dengan Kak Rina coba cek dulu 200 ya. Tadi 200. Ini 2000 ya, karena kan ini per 1 liter ya. Kalau yang ini mungkin Kak Rina bisa kasih tambahan yang ini tuh 200. Nah, ini idenya Cia. Kira-kira repot nggak ya? Sekarang kita lihat idenya dari Dadang. Saya menggunakan aturan pembagian untuk bilangan bulat. Jika saya membeli 10 kali dari 16 liter, harganya akan menjadi 10 kali lipat. Akan tetapi harga per 1 liter akan tetap sama. Jadi masing-masing akan dikali 10 ya. Yang tadinya 3.200 ini adalah dikali 10. Kemudian yang ini juga dikali 10 kali 10 ya. Nah, jadinya 32.000 dibagi 16, 2.000 ya. Nah, berarti kalau begitu 3.200 dibagi 1,6 jadinya berapa? Berarti ini kan kita hilangkan nolnya ya. Jadi ini kita juga bisa dapat 200 ya. Oke. Kemudian ide siapakah yang sesuai dengan masing-masing tabel di bawah ini? Diskusikan persamaan idenya. Nah, kalau tadi di sini 3.200 ya dibagi 16 itu 20 ya. Kemudian kalau dikali 10 jadinya 200 ya. Yang ini dikali 10 di sini. Nah, kalau yang ini berarti 1,6 menjadi 0,1 dia dibagi 16 ya. Kemudian hasilnya adalah 0,1. Nah, 0,1 dikali berapa supaya jadi 1? Dia dikali 10 ya. Nah, sekarang yang ide 2, ide Dadang, itu dia dari 3.200 dikali 10 ke sini ya, yaitu 32.000. Kemudian dari sini ke sini dibagi 16, jadinya 200. Lalu berarti kalau di sini 1, di sini berapa gitu ya, kita berarti mulai dari sini dulu. Nah, 1,6 akan mengisi di sini dikali berapa? Dikali 10, jadi 16. Lalu 16 dibagi berapa supaya jadi 1? Dibagi 16 ya. Nah, Ayah jelaskan cara menghitung 3.200 dibagi 1,6 dalam bentuk vertikal. Nah, ini dia yang tadi sudah kita intip di awal ya. Nah, ini kita dijelaskan caranya di sini. Nah, kita bisa menggunakan 3.200 dibagi 1,6. Tapi karena sulit, jadi kita tambahkan dulu ya. Kita kalikan 10 dulu masing-masing supaya nggak ada komanya. Jadi 32.000 dibagi 16 ya. Nah, kalau kita hitung tuh kayak gini, 32.000
dibagi 16. Nah, 16 ini kita langsung bisa dapat 2 ya. 2 dikali 16 itu 32 ya. 32 habis 32-nya, nolnya sisa 3, taruh di sini. 1 2 3 jadi 2000 ya. Oke, kemudian dalam pembagian jawabannya tidak berubah jika bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi keduanya dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Jadi istilahnya kalau jawabannya tidak berubah kalau bilangan yang dibagi dengan bilangan pembagi keduanya dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, ketika kita membagi suatu bilangan dengan bilangan desimal, kita dapat menghitung dengan mengubah bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi ke dalam bilangan bulat dengan menggunakan aturan pembagian ini ya. Nah, kemudian berapa meter panjang dari sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang yang memiliki lebar 2,4 meter dan luas 12 meter persegi. Oke, kemudian kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah luasnya ya, luasnya. Kemudian lebarnya adalah 2,4. Lalu pertanyaannya berapa panjangnya? Ya, berapa panjangnya? Nah, caranya adalah kita akan jadi berapa meter kira-kira lebarnya? Kita tulis dulu kalimat matematikanya ya. Karena lebarnya 12 meter, luasnya 12 meter persegi, jadi kita tulis di sini 12 dibagi lebar ya, yaitu 2,4. Itu kalimat matematikanya. Terus caranya mencari jawabannya gimana? Berarti kita akan buat seperti ini ya. 2,4 dibagi 12. Berarti kita kali dulu masing-masing dengan 10, jadinya ini jadi 24, ini jadi 120 ya. Nah, berarti dapat berapa? Coba kita kalikan dengan 5. Ya, 5 kali 24 hasilnya pas ya 120. Habis ya. Berarti hasilnya adalah di sini 5. Ini 5 ya. 5 meter. Kemudian ayo pikirkan bagaimana cara. Nah, ini tadi udah ya, ini sudah kita jawab. Sekarang kita akan latihan ya, 9 dibagi 1,8. Di sini ya. 9 dibagi 1,8. Ini akan kita kali 10. Ya, jadinya kayak gini. 18 di sini. Nah, ini jadi 90. Nah, sekarang berapa nih? 90 dibagi 18. Nah, ini kebetulan kita dapat bilangannya bulat lagi ya. Ini 5 kali 18 itu 90. Habis. Jadi jawabannya adalah 5 ya. Kemudian sekarang yang ini 91 dibagi 2,6. Kita kali 10. Jadinya gini. 910 dibagi 26. Ya. Nah, ini dibagi berapa hasilnya? Nah, kalau ini berarti kita akan kalikan dulu ya yang 91-nya. Karena 9 kan nggak bisa dibagi 26. Jadi kita 2 angka. 91 dibagi 26. Kita bisa dapat 3. Ya. Nah, sekarang 3 dikali 26. Hasilnya adalah 78. Ya, kalau adik-adik udah langsung bisa 3 angka juga boleh ya. Kita cara satu dulu. Berarti ini kita kurangi 11 ya, minjem 1 nih jadi sisa 8. 11 dikurang 8, 3. Ini sisa 1. Lalu tambahin nolnya. Nah, 130 dibagi 26 berapa? 5. Ya, atau kalau adik-adik bisa menghitung banyak, langsung aja 910 dibagi 26. Hasilnya juga sama 35 ya. Oke, jadi ini hasilnya adalah 35. Sekarang yang ini. 6 dibagi 4,8. Ya, kita kalikan 10 masing-masing. Jadinya 60 dibagi 48. Kalau ini dapatnya cuma 1, ya kita kurangi 48. Kemudian di sini kita kurangi ya, 10 dikurang 8, ini jadi sisa 5. 10 dikurang 8, 2, 5 dikurang 4, 1. Jadi sisanya 12. Nah, berarti ini 1, hasilnya 1, tapi ada sisanya. Nah, berarti kita kasih koma. Ketika kita kasih koma di sini, kita akan nambahin nolnya di sini. Jadi sekarang 120 dibagi 48. Nah, berapa? Ya, kita hitung. 120 dibagi 48. Nah, hasilnya adalah
2, dapat 2 ya. Lalu berarti 48 dikali 2, 96. Ini kita kurangi. 10 ya dikurang 64. Ini tadi sisa 1, kemudian pinjam dari sini jadi 11 kurang 9, 2. Nah lalu kita tambahin lagi. Ya kita tambahin lagi 0. Kalau tambahin 0 lagi karena udah ada koma di sini nggak perlu kita tambahin apa-apa. Langsung aja kita proses 240. Kita bagi 48. Hasilnya adalah 5. Ini habis ya. Nah jadi ini jawabannya adalah 1,25. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.